Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, akan mempresentasikan hasil observasi terkait Customer Relationship Management sebagai bagian dari tugas kuliah CRM yang dibimbing oleh Ibu Dr. Erika Nurmatiani, SPDMS. Kami dari kelompok 13, perkenalkan saya adalah Fajri dengan NPM 1111 23 11 11. Rekan saya Ajeng Rara Prameswari 11 11 23 11 60 dan rekan lainnya Rosa Rahmayanti 11 11 23 10 08. Perkenalkan, saya Ajeng Rara Prameswari dengan NPM 111 23 1160. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Customer Relationship Management atau CRM merupakan salah satu elemen penting dalam strategi bisnis modern, terutama bagi perusahaan retail seperti PT Sentral Mega Kencana melalui brand The Palace Jeweler. Penerapan CRM yang efektif membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih personal, dan meningkatkan loyalitas secara berkelanjutan. Nah, pengelolaan data pelanggan dan program loyalitas dan penanganan keluhan menjadi bagian yang penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, ada tujuan observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan CRM di perusahaan melalui aplikasi CMK Club. Nah, tujuannya adalah untuk memahami strategi pelanggan dalam menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, ada manfaat observasi. Bagi mahasiswa, manfaat ini menambah wawasan mengenai praktik nyata CRM di dunia bisnis. Nah, melatih kemampuan analisis strategi hubungan pelanggan, serta menjadi referensi pembelajaran bagi mata kuliah manajemen pemasaran dan CRM. Bagi perusahaan, hasil observasi dapat memberikan masukan terkait efektivitas penerapan CRM, mendukung evaluasi pelayanan pelanggan, dan sistem loyalitas, serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan strategi CRM ke depannya. Sekian pemaparan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Rahmayanti dengan NPM 11 11 23 10 08. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Singkat CMK. Nah, PT Sentral Mega Kencana atau yang disingkat CMK merupakan salah satu perusahaan perhiasan yang terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang retail dan manufaktur perhiasan emas, berlian, batu mulia, serta layanan after sales. Lahir pada 1970-an dan perusahaan ini mulai berkembang terus-menerus dan memperluas eksistensinya sehingga menjadi pemain utama dalam industri perhiasan di Asia Tenggara. Nah, CMK ini dikenal sebagai perusahaan yang menggabungkan estetika, teknologi, dan craftsmanship melalui fasilitas produksi profesional, studio desain, dan laboratorium gemologi internal dan melibatkan lebih dari 1.200 pengrajin dan gemologi profesional. Salah satu brand yang berada di bawah naungan CMK yaitu The Palace Jeweler yang dikenal sebagai National Jeweler. Brand ini hadir sebagai konsep gerai perhiasan emas dan berlian yang lengkap, modern, terjangkau, dan mudah dijangkau oleh konsumen dari berbagai segmen. Nah, materi selanjutnya yaitu sistem CRM yang diterapkan. PT Sentral Mega Kencana melalui brand The Palace Jeweler menggunakan sistem CRM yang berbasis aplikasi yang bernama Fondex CMK Club. Sistem ini merupakan platform khusus yang terintegrasi dengan data pelanggan, riwayat transaksi, program loyalitas, serta memberitahu promosi yang akan diberikan kepada anggota. Nah, aplikasi CMK Club ini menjadi pusat pengelola seluruh aktivitas CRM. Selanjutnya dengan alur yang ada di bagan, yaitu satu, pelanggan baru mengunduh aplikasi dan mengisi data pribadi. Nah, di tahap awal ini, pelanggan baru harus daftar dulu di aplikasinya, lalu isi nama, nomor HP, dan email. Selanjutnya, yang kedua, setiap transaksi, pelanggan menerima poin. Kalau pelanggan belanja atau melakukan transaksi di toko, mereka dapat poin secara otomatis juga. Yang ketiga, poin bisa ditukar. Poin yang sudah dikumpulkan bisa dipakai untuk klaim hadiah atau benefit tertentu. Yang keempat, pelanggan menerima voucher.
Setelah menukar poin, pelanggan dapat voucher, misalnya potongan harga dan promosi khusus. Yang kelima, keluhan. Ditangani oleh tim kualitas layanan SQ Team. Kalau pelanggan komplain, tim khusus akan menangani masalah tersebut juga. Yang keenam, data pelanggan disimpan dan diklasifikasikan. Jadi semua data pelanggan seperti riwayat transaksi, kebiasaan belanja, masalah, dan lain-lainnya disimpan dan dipetakan juga. Misalnya pelanggan yang aktif, pelanggan yang aktif, pelanggan yang pasif, dan pelanggan yang loyal. Yang ketujuh, CRM dievaluasikan berdasarkan jumlah penggunaan dan peningkatan penjualannya. Seperti berapa banyak orang yang memakai aplikasi tersebut, apakah penjualannya meningkat karena adanya poin, voucher, atau layanan pelanggan. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi hubungan pelanggan. Salah satu strategi utama perusahaan yaitu adalah memastikan pelanggan baru segera masuk ke dalam ekosistem CRM melalui aplikasi CMK Club, sehingga perusahaan dapat mengenali profil pelanggan dan memberikan layanan yang lebih profesional lagi. Selanjutnya, untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, perusahaan menerapkan berbagai program apresiasi seperti voucher ulang tahun, voucher anniversary, dan program clean and check tahunan, serta sistem poin yang dapat ditukar pada pembelian berikutnya. Seluruh strategi ini bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan dan menciptakan hubungan berkelanjutannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Fazrin dengan NPM 1111231111. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan data pelanggan di CMK The Palace Jabaler. Data yang dikumpulkan yaitu mencakup informasi kontak, identitas dasar, riwayat pembelian, frekuensi kunjungan, serta total pengeluaran selama menjadi member. Selain itu juga, perusahaan melakukan proses tiering atau pengelompokan anggota berdasarkan tingkat pengeluaran pelanggan, sehingga manfaat dan promo yang diberikan dapat sesuai dengan level keanggotaannya. Data ini digunakan untuk tiering pelanggan, analisis perilaku, segmentasi, serta penyusunan program loyalitas dan strategi pemasaran yang lebih tepat. Penanganan keluhan dikelola oleh tim Service Quality atau SQ untuk memastikan setiap umpan balik pelanggan ditindaklanjuti secara tepat, akurat, sehingga kepuasan dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Selanjutnya yaitu peran karyawan dalam CRM. Pengelolaan utama CRM berada di bawah tanggung jawab tim bisnis proses yang mengatur alur kerja CRM untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, serta melakukan analisis terhadap data pelanggan. Selain itu, staf toko, sales, customer service, dan tim service quality turut berkontribusi dalam implementasi CRM. Mereka memastikan data pelanggan terinput dengan benar, menjelaskan manfaat membership, memberikan pelayanan sesuai standar, serta menangani keluhan dengan profesional, yang mana kolaborasi antar departemen ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Selanjutnya mengenai teknologi pendukung CRM yang digunakan PT CMK. Yang pertama yaitu aplikasi CMK Club sebagai platform pusat pengelolaan CRM. Yang kedua yaitu WhatsApp yang mana digunakan untuk komunikasi, pengiriman informasi promo dan layanan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu email, digunakan untuk pemberitahuan resmi seperti voucher ulang tahun, promo khusus, serta konfirmasi aktivitas keanggotaan. Oke, selanjutnya ada ringkasan teori CRM. Dalam penerapan Customer Relationship Management, terdapat beberapa aspek yang sudah sesuai teori, antara lain, yang pertama membangun hubungan jangka panjang melalui pemahaman kebutuhan pelanggan dan pelayanan yang tepat sasaran. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi pelanggan seperti pelayanan yang lebih baik dan penawaran khusus. Yang ketiga, memiliki proses penanganan keluhan yang terstruktur. Yang keempat, sistem tiering membering yang jelas. Nah, namun masih terdapat beberapa hal yang belum optimal, yaitu personalisasi layanan belum berjalan maksimal. Yang kedua, peluang menciptakan nilai berbasis data belum dimaksimalkan. Yang ketiga, tingkat analitik belum mencapai standar yang dianjurkan dalam teori CRM modern. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari CRM yang dijalankan oleh PT Sentral Megan Kencana sudah mencakup aspek operasional seperti pelayanan langsung di gerai,
aspek komunikasi melalui media sosial, dan juga aspek layanan purna jual. Akan tetapi masih memiliki ruang perbaikan pada aspek strategi seperti operasional berbasis data, integrasi sistem informasi pelanggan, dan proses evaluasi CRM secara menyeluruh. Secara keseluruhan, CRM yang diterapkan membawa dampak positif bagi hubungan pelanggan dan citra perusahaan. Namun, masih memiliki potensi pengembangan agar lebih selaras dengan konsep CRM berbasis teknologi dan data driven. Saran untuk PT CMK yaitu yang pertama, perkuat integrasi data pelanggan agar informasi dari seluruh platform gerai online dan media sosial lebih terpusat dan mudah untuk dianalisis. Yang kedua yaitu perluas pelatihan karyawan terkait CRM terutama dalam hal komunikasi, pelayanan, dan pemahaman kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi CRM secara berkala dengan indikator yang terukur agar perusahaan mengetahui efektivitas dan area yang perlu untuk diperbaiki. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan kunjungan ke salah satu store The Palace Jeweler yang ada di Kota Bandung. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.